Cintai sunnah, itulah jalan surga. Cintai sunnah, karena itulah harga iman kita kepada Allah. Karena itu yang akan menjadikan iman kita kepada Allah diterima secara sempurna ketika ngikutin sunnah. Jadi pentingnya dalam kehidupan seseorang yang beriman, ketika dia belajar dari penyesalan orang ketika sudah berkalang tanah, jangan sampai ya hidupmu jauh dari tuntunan sunnah. Karena sesungguhnya bukan Allah yang butuh kamu untuk mengamalkan sunnah, kamu yang butuh sunnah supaya kamu benar kedudukannya di hadapan Allah. Khutbah Jumat itu sunnah pakai bahasa Arab. Ini kita bicara masalah hukum. Sunnah pakai bahasa Arab. Maka kemudian kalau ada orang ketika dia sudah mengerti tentang sunnah, kok sampai meninggalkan sunnah, berarti punya kemiripan sifatnya dengan orang Yahudi. Diberikan oleh Allah sunnah yang sempurna mengatur dalam kehidupan kita, tapi ngorek-ngorek yang bukan sunnah. Dan itu yang akan menjadi penyesalan ketika kita berkalang tanah. Coba kalau kami dulunya itu ngikutin Rasul. Jangan remehkan sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Khutbah Jumat itu sunnah pakai bahasa Arab. Sunnah pakai bahasa Arab. Rasulullah SAW menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, sebenarnya kalau hadis ini saja, satu saja hadis ini, ya, yang disampaikan oleh kita, yang kita dengar, maka cukuplah ini sebagai peringatan. Ya, cukuplah ini sebagai ancaman. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan berada dalam golonganku. Bukan berada dalam golongan Rasulullah, bukan berada dalam golongan kaum muslimin. Kalau sudah bukan berada dalam golongan Rasulullah dan bukan berada di dalam golongan kaum muslimin, berarti dalam golongan mana? Bisa dalam golongan orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Ini yang bukan dalam golongan Rasulullah SAW. Makanya kalau satu hadis ini kita rasapi betul, kita tafakuri dengan benar saja, ya, maka seharusnya sudah menjadi benih ketakwaan dan ketundukan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Karena konsekuensi ketika membenci, menyelisihi sunnah Rasulullah, ini bukan masuk dalam golongan Rasulullah SAW. Ya, sudah tidak termasuk dalam golongan Rasulullah SAW. Ya, pantas saja, ya. Hadis ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW yang lain, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika di yaumil qiyamah, saat orang-orang sudah berada di telaga, di haud, ya, yang mana orang-orang ketika meminum dari haud ataupun telaga tersebut, maka dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Ya. Dan Rasulullah SAW diizinkan untuk minum. Kemudian umat Rasulullah SAW diizinkan untuk minum. Namun ketika Rasulullah mempersilahkan ke sebagian umatnya untuk minum di telaga tersebut, Jibril melarang. Jangan berikan kepada dia ya Muhammad. Ya. Kenapa ya Jibril? Bukankah dia adalah umatku? Apa kata Jibril? Iya, dia umatmu. Ya, namun sepeninggal Rasulullah SAW, dia murtad. Murtad di sini bukan hanya sebatas dia keluar dari Islam, bukan hanya orang yang keluar dari Islam, bukan, tapi orang-orang yang membenci sunnah Rasulullah SAW. Ya, sehingga apa? Dihalang, dihadang. Ya, tidak bisa dia meminum telaga ataupun haud Rasulullah SAW, yang ketika diminum maka tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Nah, terkait dengan hadis, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang menyelisihi sunnahku, maka dia bukan berada dalam golonganku.